Devi. Sen kabeh. Gak usah. Halo. Halo. Wah, ini sudah banyak yang join nih. Ada Bella, ada Dila, ada Dinda. Halo Dinda. Halo Bella. Hai Vicky. semua. Oke teman-teman, hari ini kita mau doa rosario sama-sama. Kedengeran nggak ya suaranya ya? Oke. Oke, jadi siang ini kita akan doa rosario Laudato Si, di mana ini merupakan ajakan dari Paus ya untuk kita berdoa bersama, untuk rosario bersama, supaya kita diajak untuk kita aware terhadap lingkungan kita, terhadap bumi kita ini, supaya bumi ini tetap bisa kita lanjutkan. Kita mau juga undang pembicara kita, siapa? Ini Devi. Halo. Hai Devi. Halo. Hai Ko. Suaraku jelas nggak ya? Jelas? Jelas. Suara kita jelas nggak? Jelas. Kita mulai aja Kita ya. mulai aja, siapin rosario. Ya. Shalom. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, sama oleh kawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menjadi orang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, dalam para kudus, mengampunkan dosa, dan kehidupan kekal. Kemudian pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kepada penciptaan, salah selalu dan panjang, salah abad. Pujilah nama Yesus, Maria dan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada dalam surga, muliakanlah kami, karena kerajaan-Mu, dan kehendak-Mu, ini di dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan-Kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, Bapa Tuhan bersama. Pujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria Bunda Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria Bunda Tuhan. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Yang berdoa Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak ada penyerahan, salah yang salah abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan perlindungan.
Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Pada peristiwa gembira yang pertama ini kita mau belajar tentang bagaimana ketaatan Bunda Maria. Sebelumnya kita mau belajar apa sih kabar gembira itu? Kenapa kok disebut kabar gembira? Kita mau flashback ke belakang sebelumnya. Kalau Allah itu pertama-tama di Kejadian diceritakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu kan baik. Ya kan, semua udara, hewan-hewan, tumbuhan, manusia, itu semua diciptakan tuh baik adanya. Bahkan manusia diciptakan serupa dengan Kristus, spesial dan istimewa. Tapi karena suatu dosa, hubungan antara Allah dan manusia pun akhirnya seperti hubungan pacaran ya, sempat kandas di tengah-tengah. Tapi akhirnya kita juga tahu bahwa Allah terus mencintai umatnya. Allah terus mencintai manusia dan Allah ingin terus manusia itu baik adanya. Maka ia ingin memperbaiki relasinya dan dia mengutus Yesus. Oleh karena itu kabar yang disampaikan kepada Maria disebut kabar gembira. Karena itu yang akan menyelamatkan manusia. Dan satu hal yang kita perlu tahu, kehendak Allah untuk manusia baik itu tidak cuma buat manusia. Kehendak Allah juga adalah untuk semua ciptaannya itu baik, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk alam, lingkungan di sekitar kita. Dan satu hal yang kita perlu belajar adalah kita mau ambil bagian seperti Maria. Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia jadi hamba yang taat. Dia jadi perantara antara Allah dan manusia. Kita pun kalau mungkin banyak yang nggak sadar, dalam Kejadian dikatakan manusia diberi kuasa atas seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Artinya apa? Kita juga punya tanggung jawab. Kita juga ambil peran, tanggung jawab sama seperti Maria, untuk melakukan kehendaknya Allah, yaitu kehendaknya adalah alam tetap dalam keadaan yang baik, ciptaan dalam keadaan yang baik. Tapi seringkali kita menyia-nyiakan tanggung jawab itu. Berkuasa seperti seolah-olah kita boleh melakukan apapun, kita boleh menggunakan apapun tanpa kita merawatnya. Hari ini kita belajar dari Bunda Maria, meneladaninya, taat terhadap kehendaknya artinya kita juga mau melakukan kehendak Tuhan, menjadikan alam dalam keadaan baik. Kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita yang merusak alam. Saya kasih contoh, saya sharingkan pengalaman saya waktu itu. Saya sempat pergi sama teman-teman berboncengan naik motor, beberapa motor. Suatu saat kita sampai di jalan yang harus kita putar balik. Kalau di perumahan kan kadang ada di tengah-tengah yang ada tamannya itu. Waktu itu ujung untuk putar balik itu masih jauh dan teman-teman ngajak saya untuk motong. Dan ternyata yang dipotong itu sudah terbiasa untuk dipotong. Rumput-rumput yang ada di sana mulai layu dan mulai mati. Saat itu saya bergumul, dan ini tolong jangan dicontoh. Ini memang saya pernah melakukan kesalahan. Karena saya galau, yang lain sudah lewat situ, saya ketinggalan, yang saya bonceng minta cepet-cepet. Akhirnya saya ngelewati dan ngelindes rumput-rumput itu. Saya tahu bahwa setelah itu saya memang mengalami penyesalan. Itu adalah salah satu hal yang sering kita lakukan. Hanya karena terbiasa kita melakukannya. Dan kita merasa itu baik-baik saja. Padahal itu jauh dari kehendak Tuhan untuk mengasihi dan menyayangi alam kita. Mari saat ini kita mau belajar. Kita memang pernah berbuat salah. Kebiasaan kita banyak. Tapi ayo kita mulai dari hal kecil, merubah kebiasaan kita yang buruk untuk kita terus mencintai alam kita, menjadikan lingkungannya tetap baik, menjaga setiap tumbuh-tumbuhan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Mari kita bersama-sama sama seperti Maria taat kepada Tuhan melakukan kehendaknya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini dan ampunilah seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami dan jangan masukkan kami ke dalam tapi salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Allah, dan waktu kami Salam Maria, Tuhan pujilah engkau Santa Maria, salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bapa kami yang berdosa, Salam Maria, Tuhan sertamu. Pujilah engkau Santa Maria,
kuatkanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau para wanita, terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Pujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Waktu Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya, dia dalam keadaan yang hamil. Dan juga Elizabeth juga sedang dalam keadaan hamil tua ya. Kita bisa membayangkan seseorang wanita yang hamil, pertama kali hamil, kemudian pasti capek, tapi dia harus melakukan perjalanan yang jauh. Dia tahu bahwa perjalanannya pasti akan jauh sekali. Dan zaman dulu kan nggak ada gokar, nggak ada grab, nggak ada mobil, jalan, dan sebagainya. Dan itu pasti prosesnya panjang. Tapi Maria di sini, Maria sangat punya kerinduan dia untuk membagikan sukacita kepada saudarinya. Dia juga rindu untuk saling menguatkan dengan saudarinya Elizabeth yang juga sedang hamil, sedang mengandung. Dari sini kita bisa lihat kerinduan Maria ini membawanya memutuskan mengambil langkah untuk melakukan perjalanan dan mengunjungi saudarinya. Saya teringat seperti kata sebuah kalimat dari Fransiskus Assisi. Dia mengatakan seperti ini, semua manusia, bahkan semua makhluk adalah saudara sebagai anak Allah, Bapa yang sama. Maria dan Elizabeth ini menunjukkan sebuah keharmonisan antara sesama. Fransiskus Assisi mengatakan bahwa seharusnya ada harmonisasi di antara manusia dan segala makhluk yang lainnya, karena kita sama-sama saudara di mata Allah. Nah, kita lihat Maria mengunjungi Elizabeth dengan segala prosesnya. Dia tahu bahwa ini adalah untuk menyampaikan sebuah kerinduan, menyampaikan sebuah sukacita, saling menguatkan satu sama lain, dan ada harmonisasi antar manusia dalam Maria mengunjungi Elizabeth. Seperti yang kita tahu, kita juga mau meneladani Maria hari ini. Kita sendiri, kita hidup juga dikehendaki Tuhan untuk saling harmonisasi dengan makhluk lainnya, dengan sesama manusia kita, dengan teman-teman kita, saudara, orang yang kita tidak kenal, dan juga bahkan dengan makhluk hidup yang lainnya, alam kita, hewan, lingkungan, dan tumbuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan untuk setiap kita lakukan. Tapi seringkali kita ini sering-sering cuman batin. Batin itu ngomongnya dalam hati. Jadi, iya, kita ini harus menjaga lingkungan dengan baik. Iya, kita ini harus menjaga, memelihara ciptaannya Tuhan. Iya, tapi cuma di dalam hati. Tapi kita lihat Maria, kerinduannya dia besar, tapi kalau dia tidak melangkah, maka tidak akan terjadi. Sama seperti kita sekarang ini, kita nggak boleh cuma batin atau berpikir atau berharap orang lain melakukan. Mulailah dari setiap diri kita mengambil satu langkah konkret untuk kita bisa menciptakan harmonisasi dengan alam, dengan lingkungan, dengan sesama manusia. Mulailah kembali lagi dari hal-hal yang kecil.
Saya teringat bahwa hal-hal kecil yang sering dan sekarang mulai dilakukan dan harus kita terus lakukan adalah salah satunya bagaimana kita mengurangi plastik. Kita tidak hanya sedang berkomentar orang itu kok banyak plastik dan lain-lain, tapi kita mulai dari diri kita. Mulailah contoh kecil dari botol minum. Nah, kalau saya sekarang sudah mulai mengurangi botol minum dan menjadi tumbler yang bisa berulang kali dipakai. Kita bisa pakai itu, teman-teman bisa mulai menggunakan tumbler di kantor ataupun dimanapun kalau ada acara. Komunitas-komunitas mulai melakukan acara-acara dengan tidak menyediakan aqua gelas, air mineral gelas. Atau kita bisa sediakan galon, kita bisa sediakan botol, mereka harus membawa botol minum sendiri. Ini menjadi satu langkah konkret, hal kecil, tapi bisa membawa kita untuk kembali memperbaiki alam di sekitar kita, mengurangi sampah dan lain-lain. Mulai dari hal kecil lain, sampahnya plastik dari kresek untuk belanja. Sering kita belanja ke supermarket atau minimarket, beli cuma shampoo satu tapi kresek satu. Semakin banyak kita menimbulkan sampah. Mulailah kita bisa beli kain, tas kain maksudnya, kita bisa belanja dengan tas itu. Kita mengurangi sedikit demi sedikit sampah plastik. Banyak anak muda yang melakukan kegiatan dengan sangat kreatif. Kita sebagai anak muda, jangan salah, kita ini sangat bisa mempengaruhi dunia, sangat bisa mempengaruhi lingkungan kita di sekitar orang lain. Gunakan cara-cara kreatif. Kemarin saya lihat salah satu artis menggunakan TikTok yang sekarang lagi marak, itu untuk bisa mempromosikan, mengkampanyekan pengurangan sampah plastik. Kita bisa melakukan itu. Gunakan dengan setiap kreativitasan kita. Mari sama-sama kita mau belajar, mulai dari hal kecil, mulai dari diri kita terlebih dahulu. Jangan kita terus mengatakan, iya dia harusnya begini, mereka harusnya begini, dan mereka harusnya begitu. Mulai dengan kita mengatakan, aku harusnya seperti ini, aku harusnya menjaga lingkungan, aku harusnya mengurangi plastik, mulai menggunakan botol yang bisa berulang kali pakai. Mari saatnya kita mau belajar untuk memulai melangkah dari hal-hal yang kecil. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Semua orang tahu bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kandang domba itu ya pasti jauh dari kesan mewah. Semuanya serba sederhana. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa kesederhanaan dari keluarga Maria dan Yosef ini, di situ ada kelahiran Yesus. Di situ Yesus itu hadir. Ada Yesus di situ, ada rahmat di situ. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang sebuah kesederhanaan. Yesus sendiri ada di dalam sebuah kesederhanaan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghendaki kita punya banyak uang atau punya banyak rezeki ya berlimpah. Tuhan sendiri sudah menyediakan banyak sumber daya di sekitar kita yang membuat kita ini kaya, apalagi Indonesia. Dengan segala macam sumber daya alamnya yang sangat kaya, kita punya banyak sekali kekayaan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh punya banyak uang. Tapi di sini kita mau belajar, hidup sederhana itu bukan berarti tidak boleh punya uang banyak, tetapi bagaimana kita menggunakan segala sesuatunya itu sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan menyanyiakan atau berlebihan. Saya diingatkan dengan, waktu saya baca tentang renungan ini, tentang peristiwa ini, saya diingatkan tentang yang namanya konsumerisme. Sekarang ini, gaya hidup kita ini mulai beralih ke konsumerisme, di mana kita membeli sesuatu bukan karena kita perlu, tapi karena kita ingin, karena kita ikut tren. Contohnya misalnya gadget. Oke ya, sekarang gadget itu sering banget upgrade kan, banyak banget. Oh, saya tidak menyalahkan orang yang mau beli gadget ya, tapi kita mau mulai belajar untuk hidup sederhana itu seperti ini. Belilah sesuatu itu karena memang kita perlu, bukan mengejar sebuah tren, karena itu nggak ada habis-habisnya. Bayangkan dengan kita begitu banyak yang kita beli gadget-gadget seperti itu, kita juga menyumbangkan sampah-sampah gadget yang lumayan banyak. Semakin lama kita akan semakin banyak menyumbang. Kita jadi salah satu penyumbang. Kalau penyumbang dana nggak apa-apa. Ini penyumbang sampah gadget. Kita mau belajar untuk mulai dari hal sederhana. Kita juga mau belajar hidup sederhana, artinya adalah membeli sesuatu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sekarang begitu banyak promo di mana-mana ya kan, buy one get one, buy two get three, dan sebagainya. Kalau beli 300.000 dapat potongan sekian. Membuat kita semakin banyak membeli barang. Tapi seringkali kita tidak menggunakan, akhirnya barang itu terbuang. Makanan terlalu banyak kita happy ya, terlalu fun banget ya, begitu banyak promo kita beli, nanti ujung-ujungnya ternyata nggak habis, jadi sampah. Tahu nggak, apa yang kita ambil, apa yang kita beli itu tadi ternyata akhir-akhirnya menjadi limbah. Dan akhirnya kita juga mencemari lingkungan kita. Mari kita mau belajar. Hidup sederhana sama seperti keluarga Maria. Bukan berarti tidak kaya. Tapi kita memanfaatkan apa yang sudah kita terima, kita dapatkan, itu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Bagaimana kita membeli hanya karena kita perlu, bukan karena kita ingin. Kita mau belajar untuk sama-sama melakukan ini, hidup sederhana di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam kesederhanaan pun Tuhan akan terus hadir di dalam setiap kita dan rahmat-Nya akan terus melimpah. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Peristiwa gembira keempat. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Saat Yesus dipersembahkan, ini adalah sebuah tradisi di saat itu, di mana ini ada juga bentuk rasa syukur dari keluarga Santo Yosef dan juga Bunda Maria kepada Tuhan karena atas apa yang telah diberikannya kepada mereka. Jadi ini adalah bentuk sebuah syukur untuk pemberian Allah sendiri. Nah, saya mau merefleksikan setiap kehidupan kita pribadi. Kita juga mau belajar seperti keluarga Bunda Maria, yang mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri buat kita. Kalau kita lihat sekelilingnya kita ya, teman-teman sekarang duduk dimanapun, lihat kanan kiri. Lihat apapun yang kita miliki, setiap makanan juga yang kita boleh terima. Itu semuanya berasal dari Tuhan, dari sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan sudah kasih itu semuanya. Nah, apakah kita sudah mengucap syukur? Tapi mengucap syukur tuh bukan berarti cuma sekedar kita terima kasih Tuhan untuk segala hal yang kau beri. Terima kasih Tuhan untuk udara yang ini gratis Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan sebagainya macam. Tidak hanya sekedar bersyukur dengan kata-kata. Kita mau belajar untuk bersyukur itu dengan suatu tindakan yang konkret. Salah satu contoh bersyukur itu adalah dengan ketika kita diberi oleh Tuhan, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kita tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan. Mulailah dari kita hal-hal yang kecil contohnya. Makanan, sering banget ini ya. Saya pun dulu juga sering sih. Makanan sering kita beli, makanan, atau kita ngambil makanan, tapi tidak habis. Akhirnya kita buang. Kita sering yang di rumah ada AC, sering kita pakai AC, nggak ada orangnya, AC-nya tetap nyala. Air keran tetap menyala terus-menerus, walaupun sudah selesai penggunaannya. Tisu ini, nah ini saya juga dulu punya suatu kebiasaan buruk. Tisu ini saya tuh sering banget pakai tisu. Tapi teman-teman tahu nggak, apa yang kita lakukan ini, sekalipun tampaknya kecil, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Semakin banyak kita melakukan ini, kita juga semakin banyak membuang apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Mulailah kita memperbaiki setiap kebiasaan kita. Makanan, ambil secukupnya. Kita belajar, coba kita ambil sedikit dulu secukupnya. Kalau kurang ya kita tambah lagi.
Kalau kita mulai beli di luar dan kita merasa tidak habis, kita bisa coba bungkus, kita bawa pulang, kita bisa makan besok, atau dikasih ke orang rumah, dan sebagainya. Kita mulai matikan AC jika memang sudah nggak perlu. Air tidak harus menyala terus-menerus, kita harus matikan memang jika kita sudah selesai menggunakannya. Tisu, kita juga sering banget menggunakan tisu dengan begitu banyaknya, padahal ini juga akhirnya nanti ujung-ujungnya kita merusak habitatnya pohon-pohon itu. Kita mau belajar dari kebiasaan kecil, dan saya tahu bahwa semua kebiasaan yang kita lakukan itu tidak mudah untuk kita ubah. Tapi mari kita wujudkan rasa syukur kita. Kalau kita sudah dikasih, jangan disia-siakan. Mari kita rawat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu menggunakan segala apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, itu dengan sebaik mungkin. Bukan menyia-nyiakannya, bukan membuang-buangnya, bukan memboroskan setiap apa yang sudah kita terima. Mari mulai dari setiap kita, murid-murid Kristus, ayo kita mau belajar bareng-bareng, mengubah lingkungan kita menjadi lebih baik dengan 1-2 hal kecil yang bisa kita lakukan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawa jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira kelima. Peristiwa gembira yang terakhir ya, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Waktu itu keluarga ini melakukan perjalanan, mereka sudah pulang kembali, tetapi di tengah jalan Yesusnya nggak ada. Waktu itu kita bayangkan dong, perjalanan mereka tuh berhari-hari, mereka harus kembali lagi ke tempat
yang tadi dan menemukan Yesus di sana. Tapi begitu capek-capek cari Yesus, Yesus cuma ngomong, ya kalau bahasa sekarang, dulu ngapain cari aku? Kan aku di rumahnya Bapakku. Seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan, wah saat itu Santo Yosef dan juga Bunda Maria, saat itu mereka menyadari, mereka diingatkan kembali bahwa Yesus ini tuh titipannya Allah, bukan milik mereka. Dan sudah seharusnya memang Yesus ini ada di dalam rumahnya Bapaknya. Itu yang kembali diingat oleh Santo Yosef dan juga Bunda Maria. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Bunda Maria dan Santo Yosef pun ketika dititipin Tuhan Yesus, mereka merawat dengan baik loh, sampai Tuhan Yesus dewasa, dan dia sudah boleh tumbuh dewasa, melayani orang lain pada akhirnya. Sama seperti kita sekarang, sadar nggak? Setiap alam, seperti di Kejadian, saya ingatkan kembali di Kejadian dikatakan bahwa manusia akan berkuasa atas seluruh ciptaan Allah, atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan sebagainya. Sadar nggak, semuanya itu bukan berarti milik kita, tapi Tuhan menitipkan kepada setiap kita lingkungan hidup alam yang ada di sekitar kita, sumber daya alam yang ada di sekitar kita dititipkan kepada manusia. Tapi kita juga coba refleksi, apakah kita juga sudah seperti Santo Yosef dan Bunda Maria, merawat dengan baik titipan dari Allah, atau enggak? Ini yang nitip Allah loh, yang nitip bukan teman sebelah kita, bukan tetangga, tapi ini Allah sendiri yang nitip ke kita. Dan apakah kita sudah benar-benar merawat alam? Apakah kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik untuk alam ini? Allah sudah percayakan kepada kita untuk menguasainya. Menguasai alam, itu artinya kita dipercaya penuh untuk mengelola alam dengan baik. Mengelola sumber daya alam di sekitar kita dengan baik. Pertanyaannya, kita sudah benar-benar menggunakan kepercayaan itu dengan baik atau tidak? Mari kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Mulailah kita merawat setiap titipan Allah ini dengan baik. Rawat dari hal-hal kecil sekali lagi. Contohnya sampah. Bagaimana kita membuang sampah tepat pada tempatnya. Kalau di kantor saya, ini saya share, di kantor saya juga sudah, saya rasa di kantor-kantor lain atau di tempat-tempat tertentu sudah dibuat sampah dengan berbagai macam kategori. Ada yang organik, ada yang anorganik, dan ada yang B3 atau yang berbahaya. Nah, kita mau belajar dong mulai dari kita. Memang sesuatu yang sulit mungkin terlihatnya, ya tuh milih yang organik ini yang mana yang anorganik. Tapi kita mau belajar untuk kita mulai memilah, ayo dimasukkan, kasih contoh. Supaya semakin lama kebiasaan itu semakin jadi habit bagi setiap kita. Ini salah satu cara untuk kita merawat. Seringkali kita nih cuman bisa mengeluh ketika akhirnya terjadi sesuatu. Misalnya, aduh kok banjir ya, Surabaya kok jadi banjir ya, kok jadi begini ya, susah becek di mana-mana. Oh, Surabaya kok sekarang cek panas ya, Batu sekarang nggak sedingin dulu guys, Batu sekarang nggak sedingin zaman dulu, sekarang panas di mana-mana panas. Sadar nggak? Semua akibat-akibat itu kita ambil andil. Sedikit demi sedikit kita mulai ambil andil. Ada global warming, banjir di mana-mana, penggunaan kertas yang berjibun, penggunaan hal yang dari kayu membuat kita semakin banyak longsor di mana-mana. Banyak sekali yang kita lakukan yang kita tidak sadar. Bukannya kita merawat, tapi justru kita menghasilkan sebuah hal-hal yang tidak baik di dalam sekitar kita, di sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Mari kita mulai dari kecil, sampah tadi. Ayo kita mulai membuang sampah tepat pada tempatnya, memilah-milah. Terus kita mulai belajar untuk mengasihi ciptaan Tuhan yang lain. Salah satu contohnya ya hewan. Oke, saya lihat banyak sekali mungkin yang berkeliaran, kucing-kucing, anjing-anjing, dan banyak di sana. Kalau nggak suka kucing, nggak suka anjing yang kita temui, it's okay kalian nggak suka. Kita nggak suka, saya nggak suka kucing. Tapi jangan kita menyakitinya. Itu salah satu contoh untuk merawat apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kita. Kalau misalnya ada himbauan, nah ini kebiasaan orang Indonesia ini yang unik tuh seperti ini, Indonesia. Mungkin nggak cuma Indonesia sih. Kalau ada larangan, kita justru semakin menggebu-gebu untuk melakukan apa yang dilarang. Dilarang injak rumput, weh, kita coba yuk. Selama tidak ada yang melihat. Dilarang untuk apalagi membuang di sungai, kita lakukan. Mumpung ada yang lihat, dan sebagainya. Banyak himbauan yang sudah dilakukan. Tapi kita seringkali malah mengabaikannya atau justru tertantang untuk melawan si larangan-larangan. Tapi ayo mari kita belajar.
Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan yang sudah kasih kepercayaan kepada kita untuk merawat alam. Apalagi Indonesia, kita sumber dayanya sangat banyak. Alam kita sangat kaya banget dan mereka memberikan banyak sekali buat kita. Sumber kehidupan kita banget dan kita banyak sekali menggunakannya. Jangan sampai setiap yang kita lakukan sekarang ini akan berakibat fatal di kemudian hari. Dan pada akhirnya malah kita yang menyalahkan Tuhan, bencana dari Tuhan, dan sebagainya. Apa yang kita lakukan saat ini, itu yang akan berdampak di kemudian hari. Dan yang kita tahu bahwa, mari kita berpikir nggak cuma buat diri kita. Berpikirlah buat orang-orang lain yang bisa berdampak. Oke, banjir, mungkin kita selamat-selamat aja di rumah lantai 2. Tapi yang lain, belum tentu. Mungkin kita merasa, nggak apa-apa lah ya, kita tidak usah menjaga begini. Toh kita hidup cuma sampai umur berapa. Nah, kita nggak berpikir untuk anak cucu kita yang akan mengalami dampak itu tadi. Mari kita berbuat hal kecil untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan, sampai ke anak cucu kita. Mari kita mulai dari kita sendiri, mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita masing-masing. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datang kerajaan, jadilah kehendak-mu, jadilah kehendak-mu. bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, daripada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami boleh berdoa bersama, berdoa rosario pada Tosi bersama. Kiranya ya Tuhan, melalui doa-doa kami ini, benar-benar bisa mengingatkan kami akan pentingnya kami menjaga setiap lingkungan kami menjaga
supaya lingkungan ini tetap bersih, tetap baik adanya ya Tuhan. Biarkan setiap kami boleh saling introspeksi diri, boleh mawas diri, untuk kami boleh menjaga lingkungan ini, supaya lingkungan ini dapat bertahan untuk waktu yang lama, untuk segenap anak-anak kami, anak-anak cucu kami ya Tuhan. Biarkan setiap mereka juga boleh benar-benar menikmati segenap keindahan alam yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan indah ini, dan biarkan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dari BPK, kita pamit dulu. Kita berjumpa lagi untuk besok. Ya, besok Kita dengan berjumpa Romo lagi Anda. untuk besok dengan Romo Andal. Ditunggu kehadiran dari teman-teman sekalian. Oke. Thank you Kak Devi buat hari ini ya. Terima kasih. Oke. Bye. Oke, bye. See you tomorrow jam 12. Ya.